Desa Adat Telepon adalah salah satu desa adat yang terletak di Banjar Pujung Kanje, Desa Sebatu, Kecamatan Tegaralang, Kabupaten Gianyar. Keberadaan Desa Adat Telepon berada di wilayah utara Kecamatan Tegaralang, Kabupaten Gianyar. Dari jumlah penduduk yang ada di Desa Adat Telepon, hampir seluruhnya mengandalkan mata pekerjaan sebagai petani. Dan juga ada beberapa yang menjadi seniman. Nah, tetapi dalam hal ini hampir seluruh masyarakat Desa Adat Telepon tidak lepas dari kegiatan berkesenian. Nah, itu disebabkan oleh karena berjalannya adat istiadat tradisi di Desa Adat Telepon yang tidak bisa lepas dari keberadaan seni budaya. Dan salah satunya adalah keberadaan kesenian wayang wong atau kesenian tradisional wayang wong yang ada di Desa Adat Telepon. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dari pewarisan leluhur dari turun temurun. Cuman ditata ulang itu mulai tahun 60-an. Sementara sarana prasarana berupa topeng, keberadaan itu disungsung atau disimpan di Pura Balibang Desa Adat Telepon. Ini yang jauh jalan uling di Serungo aja. Kayaknya saja puraan gimana tuh. Awangnya kada aja nak nyungsung lain bajak rores cuma. Dong kali raga ben ajak contoh benyen yang ngerumuang ada aja nak meriksa kok. Menibi tuh di Serungo aja. Yun nepukin bajang-bajang ben begitu nganten. Dalam kurang aneh. Man pang rame ngajak nyungsung puraan di telepon. Mana waktu songo yang ngoyong kayak kan di telepon. Men sih ajak ke telepon untuk bajang-bajang tuh kalau udah bisa gitu. Gue kata cang sing lah kurang aja project dulu cang. Baik. Man, Apa kayak bang sengalan? Naiben nih. tengah iben ke bos mulai gitu, Bo. Bang sengalan kesepan ini merisak ya. Dia nih jalan mulai. Pengajaran nih. Ojo, kamu tengah wenan bacur. Ulah oleh kamu mati. Zaman dahulu, zaman kerajaan Gianyar, ada dua orang warga Telepon yang diungsikan atau ditahan oleh Raja Gianyar pada saat itu, yaitu bertempat di daerah Serunge. Karena lama-kelamaan rasa rindu dengan keluarga mereka, lalu mereka diam-diam menyelinap pulang di malam hari. Ketika sampai di Desa Tegaralang, lalu mereka berdua menemukan onggokan yang tertutup dengan kain peloreng. Kemudian ketika diambil, ternyata itu di dalam onggokan tersebut berisi topeng, 3 buah topeng, berisi sebilah keris, dan berisi sejenis emas yang bergulung-gulung. Ini. Jangan. Ada bisa maling nih dah. Ayo, maling. Maling. Makin. Kengken semangan. Kabut tuh. Yang itu yang dikit yang lehang ke sini tapal nih ke sarang keris sarang emas nih ke tangan yang gitu nguerang nih ke yang lehang ke marti ini jadi nih ke yang maling dia. dan belum ya Bangun jadi lantang ke ini kedua pangtan yang jeronya masih uang
nih itu yang cukup malah bos yang tapi ya dan ini dua agung tapi tidak bisa ini tiang pun ada jaminan yang sampun kencan tiang ini rek mantannya dan ampun bang madu tuh pada mana berjalan ini salah tampil kan Swastiastu Dua Agung. Swastiastu. Dua Agung niki wenten panyak saking teleput jadi pacang tangkil durusan medal Dua Agung. Swastiastu ye pancen nenge tangkil men kengken ada apa? Hampur ayang Dua Agung. Nembe di tiang tangkil ning ajang Dua Agung. Santokan niki wenten takilan wastro poleng iki kepanggih saking banyak telepon ring margi ini minap mau tamu pisan iki durusan icen kita pawacanan Dua Agung ya ada takilan poleng gitu tegarang mai apa malu apa Jason nih tiange nah wagang katu Dua Agung niku tiang poleh tapal niku sarang keris lan mas niku tangguh baler nih jak muyang nih ke panggihin tiang Dua Agung. Nah yang begini aneh paling benar jadi tunasang majang ring ida betara bang tawang kengkian kepatutan tapal patut pisan ke Dua Agung. Kemudian di sana di Kerajaan Agung Tegalalang sang raja memerintahkan untuk nyanyian. Nyanyian itu adalah memohon petunjuk dari Niskala. Dan ketika itu dilaksanakan maka adalah sabda bahwa memang merekalah yang berhak untuk nyungsung barang-barang tersebut dan supaya distanakan di Pura Balebang. Dan dari sanalah kemudian cikal bakal dari Wayang Wong yang berada di Telepud dari 3 topeng tersebut kemudian dilengkapi oleh para seniman-seniman di Telepud sehingga lengkap seperti sekarang bisa ditarikan untuk memenuhi kebutuhan karakter dalam cerita Ramayana. Sementara keberadaan Wayang Wong tradisional di Desa Adat Lepud adalah merupakan kesenian yang disakralkan, yang mempunyai fungsi adalah sebagai pemuput wali. Bila mana warga kami Desa Adat Lepud melaksanakan upacara Panca Yadni, manusia yadnya, dewa yadni, itu ditampilkan tarian Wayang Wong yang mempunyai pemahaman setelah beliau pentas mengadakan pertunjukan sudah dirasakan sempurna pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh masyarakat kami. Fungsi secara yang lain itu adalah bisa juga difungsikan sebagai tarian hiburan, yaitu untuk menghibur daripada siapapun yang akan menanggap dalam acara tertentu, dan juga sekarang sudah bisa dipertontonkan secara komersil untuk konsumsi pariwisata. Akan tetapi itu yang digunakan dibuatkan replika atau duplikat daripada topeng yang tidak disakralkan. Wayang Wong di tiang puniki mulai latihan terbentuk sekitar tahun 65 itu 1965. Dalam merah tahun 75 dike sering sapuring Bali
pentas ring Eropa malih kalih rainane wau pentas ke pentas lawan ke Belanda, ke Jerman, Monaco, ke Italia dalar boleh. Wayang wong di desa adat Talepud ini tidak pernah akan berhenti untuk kegiatannya. Seperti misalnya wayang wong itu setiap ada upacara dewayannya selalu ditampilkan. Itu makanya untuk pancingan minat generasi muda ada. Berbicara tentang wayang wong, khususnya di desa adat Talepud, tidak terlepas dari pakem-pakem dan karakteristik yang menjadi penciri kesenian tersebut. Nah, sebut saja wayang wong di desa adat Talepud ini memiliki ciri khas dalam kostum itu adalah dia menyerupai tari gambuh dan petopengan. Dia pakai kampuh, pakai angka bulat, pakai kamen, badong dan lain sebagainya. Nah, sebut saja kita lihat dari kostum yang dipakai oleh Pundakawan di wayang wong desa adat Talepud ini. Dia sesuai dengan karakter topengnya atau pererai. Yang pertama seperti karakter Pundakawan, mulai dari karakter tawalennya, dia memakai baju hitam, wastra hitam, kampuh poleng, pakai isen-isen, dan bulat ginting gitu, pakai badong dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan antara tawalen dengan merdah yang merupakan Pundakawan kecil atau para kancerikan. Nah, dia terlihat dari bajunya. Kalau tawalen itu memakai baju panjang, kalau merdah itu memakai baju yang pendek. Kadang-kadang merdah di sini pakai baju warnanya poleng dan kadang juga hitam. Tergantung lakon dan tergantung situasional dalam pementasan tersebut. Masih dalam karakter Pundakawan, di pihak jahat atau pihaknya Rahwana itu ada karakter Delem dan Sangut. Di sana tidak jauh beda dengan karakter Tawalen dan Merdah, hanya saja karakter jahat itu memakai seselat atau kadutan, keris. Nah, yang membedakan adalah bajunya berwarna merah untuk Delem, kalau Sangut ke oranye. Nah, menyesuaikanlah dengan karakter atau warna topeng yang dipakai. Nah, kalau di sini bercerita tentang karakter-karakter utama seperti Wenare atau para waganya. Mereka memiliki kostum yang sama, hanya dibedakan dari segi warna. Kecuali yang paling mencolok membedakan itu adalah kostum para waga, para ratunya. Seperti Sugriwo dan Subali, dia memakai kampuh atau saput yang full prade. Nah, sedangkan Hanuman, Anggada, Nile, Nale, dan lain sebagainya para waga itu memakai saput poleng. Itu memakai baju dengan kain wol yang ada bulunya.
memakai saput, angka kepala, angka bulat, pakai badong, gelang kana dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan kostum. Kalau kostum Rahwana sendiri sebagai para ratu di pihak jahat, dia memakai kostum layaknya topeng biasa, topeng lengkap. Karena dia para ratu yang agung dan abre. Nah, begitu juga Marica, Kumbakarna dan lain sebagainya. Sekarang tentu saja berbicara tentang karakter atau ciri khas dari wayang wong Desa Adat Telepud ini ada terletak pada karakter agem atau pakem yang dipakai. Nah, sebut saja seperti Agem Palawaga. Nah, dia itu bagaimana menampilkan seperti wayang kulit yang sedang dipampang di depan kelir. Seolah-olah dia dua dimensi, akan tetapi dia tetap posturnya tidak jauh beda dengan agam-agam pada lainnya. Contohnya Palawaga ya, Hanoman. Nah, dia memiliki agam tangan seperti wayang kulit. Hanoman. Galak dia. Nah, kalau Sugriwa dia lebih bahasa Balinya lebih bamban, lebih agung. Sugriwa. Nah, dengan macam-macam gerakan yang memang menjadi ciri khas di Desa Adat Telepud. Ada yang disebut dengan nyegodot seperti ini. Nah, ada gagar mayang. Wah. Nah, itu karakter Soroh Purawaga atau yang terkategori menjadi golongan monyet. Nah, sekarang karakter Pundakawan dimulai dari Tawalen. Dia adalah sosok orang tua yang berbadan besar dan dia pelan. Nah, kalau Merdah dia lebih cepat ya, gancang. Seperti itu. Nah, kalau Delem itu dia terkesan sombong, makanya dia ya ke atas. Nah, kalau Sangut ciri khasnya kalau di Desa Adat Telepud itu jarinya kayak memegang rokok. Nah, itu terkait dengan karakter dari segi agam. Kalau karakter Rahwana, karena beliau itu adalah seorang prabu yang gagah, badannya berat, tinggi, wah, ada istilah ngoraju singo, wah, ngoyod, nah, seperti biasa. Nah, demikian sekilas terkait dengan agam atau karakter daripada wayang wong di Desa Adat Telepud. Tentunya di sini kami memiliki harapan ya, memiliki pesan-pesan pada generasi muda, karena ini adalah tugas kita bersama. Kita sudah mewariskan wayang wong ini dari Panglingsir, dari leluhur-leluhur kita. Marilah kita jaga, karena wayang wong ini adalah warisan yang adiluhung dan bahkan sudah terdaftar di Kemenkumham sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Dan dari itu kita selaku generasi muda, terutama harapan kami atau saya sendiri sebagai generasi terakhir dalam wayang wong ini, generasi muda, ayolah, ini tugas kita bersama.
kalau tidak ada wayang wong di Desa Adat Lepud, tentunya kita tidak tahu, atau penglingsir atau tetua kita tidak tahu yang namanya negara Eropa, tidak tahu mancanegara. Marilah kita bersyukur, dan oleh sebab itu mari kita lestarikan. Dan tuntutan yang paling utama adalah tentang yadnya. Ini tidak bisa dipisahkan oleh yad. Demikian, ayo generasi muda, mari kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siap, rahayu.